Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnya di SME dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Hari ini kita akan mengupas materi yaitu teori produksi dan biaya produksi. Kita bagi dua nanti, sesi pertama kita kupas teori produksi dan sesi kedua kita kupas biaya produksi. Baik, untuk yang pertama kita akan mengupas teori produksi. Ada beberapa asumsi dasar yang harus kita sepakati bersama, ya kita ketahui bersama bahwa pertama, dalam memproduksi barang, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi yang akan diproses menjadi output. Ya sudah jelas ya, dalam memproduksi barang, produsen dia menggunakan dananya untuk membeli faktor produksi ya yang digunakan, yang akan dikolaborasikan menjadi output. Kemudian yang kedua, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi ya. Jadi maksud titik impasnya akan tercapai, keseimbangan produsen akan tercapai pada saat dia melakukan pembelian terhadap faktor-faktor produksi itu dengan menghabiskan seluruh anggarannya. Jadi asumsi yang kedua seperti itu. Nah, yang ketiga dalam teori produksi kita mengenal ada namanya the law of diminishing return ya, atau hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Kalau di teori konsumen kita mengenal law of diminishing marginal utility, hukum kepuasan yang semakin menurun. Kalau di teori produksi ini kita mengenal hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Nah, maksud hukum ini adalah hubungan antara input dan output. Nah, semakin kita menambahkan input, ya, faktor produksi, semakin kita gunakan input, semakin kita tambah inputnya, ternyata tidak selamanya akan meningkatkan output. Ya, justru pada titik tertentu akan menurunkan output. Nah, contoh misalnya ada sepetak sawah yang idealnya hanya ditanam, ya, kalau misalnya kita tanam padi yang idealnya hanya dikerjakan oleh 3 orang saja, misalnya dia akan efisien, tapi kalau kita tambah menjadi 5, menjadi 8, menjadi 10, justru itu akan semakin menurunkan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah produsen memiliki pengetahuan sempurna terhadap barang yang dia akan produksi. Yang terakhir, produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Nah, ini beberapa asumsi dasar yang kita harus ketahui. Selanjutnya, dalam teori produksi kita mengenal ada namanya fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat atau kombinasi penggunaan input-input. Nah, jadi secara otomatis kita bisa tulis Q ya, itu adalah tingkat produksinya. Q itu adalah fungsi dari kombinasi antara K ya. K itu adalah barang modal, kemudian L itu tenaga kerja atau buruh atau yang bahasa Inggris disebut dengan labor. Nah, inilah fungsi produksi, bahwa kita memproduksi barang itu adalah fungsi dari atau kombinasi dari barang modal dan tenaga kerja. Ya, jadi secara umum di dalam teori produksi seperti itu. Nah, selanjutnya dalam teori produksi ini kita mengenal ada namanya produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Ya. Pertama, produksi total atau total produksi atau TP, ya disingkat dengan TP, adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Ya, jadi ketika kita gunakan semua faktor produksi kita, nanti keluarlah total produksi, apakah misalnya dalam satuan berat, misalnya sekian ton atau sekian unit misalnya dan seterusnya, itu adalah total produksi. Kemudian ada namanya produksi marginal ya, atau marginal produk atau disingkat dengan MP ya, adalah tambahan produksi karena menambah satu unit faktor produksi. Nah, ketika kita sudah dapatkan total produksi tadi, kemudian ketika kita ingin menambahkan produksi kita dengan menambah satu input, misalnya satu unit input, maka nanti ada tambahan hasil, tentu ada tambahan hasil. Nah, tambahan hasil inilah yang disebut dengan marginal produk ya, atau produksi marginal. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada namanya produksi rata-rata atau average product ya, atau AP. Adalah rata-rata output yang dihasilkan ya. Jadi rata-rata output yang dihasilkan per penggunaan satu unit faktor produksi. Katakanlah misalnya tenaga kerja. Nah, 3 konsep di atas ya tadi itu kalau dalam matematis dapat ditulis TP-nya itu adalah fungsi dari K dan L ya. Kemudian MP-nya itu adalah selisih TP, delta TP per delta L. Jadi selisih total faktor produksi, kemudian dibagi dengan selisih penggunaan input ya. Misalnya kita pakai labor atau tenaga kerja. Kemudian
AP-nya, average produknya itu adalah total produk dibagi dengan L atau jumlah buruh atau tenaga kerja yang digunakan. Nah, ini yang pertama yang berkaitan dengan produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Nah, itu yang berkaitan dengan teori produksinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam biaya produksi. Ternyata ada perbedaan mendasar antara biaya produksi dengan produksi itu sendiri. Jadi kita bisa pisahkan itu. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau produksi yang kita bicarakan tadi, ya, dia berbicara nilai fisik penggunaan faktor produksi. Jadi misalnya berapa tenaga kerja yang kita gunakan, berapa mesinnya atau apa mesin yang kita gunakan, ya. Berapa pupuk yang kita gunakan, berapa pestisida yang kita gunakan kalau misalnya kita bicara ke sektor pertanian. Membajaknya itu pakai traktor atau pakai kerbau misalnya. Nah, itu kita berbicara dalam konteks produksi. Jadi kita bicara fisiknya. Sedangkan dalam konteks biaya produksi, maka semua item-item yang tadi itu, yang saya sebut dalam teknis produksi itu sudah diuangkan. Ya, jadi dalam konteks biaya produksi itu, jadi semua sudah diukur dengan nilai uang. Ya, pestisidanya berapa rupiah harus dikeluarkan, pupuknya berapa rupiah harus dikeluarkan, bajaknya itu berapa rupiah harus dikeluarkan ongkosnya, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan mendasar antara produksi ya dengan biaya produksi. Ya. Nah, dalam ekonomi modern ya, nah ukuran efisien yang paling baik itu adalah uang. Tentu kita mengarah kepada biaya produksi. Jadi ketika sudah bicara uang, nah itu sudah bicara ke efisiensi. Karena kalau kita bicara teknis, itu belum tentu efisien, walaupun efektif. Ya, contoh misalnya, kita memproduksi jagung. Ya, produksi jagung tentu idealnya memproduksi jagung itu secara teknis ya, secara produksi ya, teori produksi secara teknis itu harus menggunakan teknologi yang katakanlah ideal. Katakanlah misalnya bajak harus pakai traktor yang notabene lebih mahal ya. Kemudian kita menggunakan pupuk yang berkualitas tinggi, pestisida yang berkualitas tinggi. Kemudian kita menggunakan sistem pertanian, perawatan, pemupukan dan pengendalian hama yang menggunakan teknologi tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, tentu kalau kita kalkulasikan ya biayanya itu cenderung akan semakin tinggi. Nah, tapi kalau kita komparasikan atau kita bandingkan dengan lahannya, ya. Tentu kan ini menjadi tidak efisien, biaya tinggi, sementara lahan petani kita itu cuma 1-2 hektar saja misalnya. Nah, kurang ideal kalau misalnya kita mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang tinggi, ya, yang biayanya tidak efisien. Karena sewa traktor, pestisida, pupuk yang berkualitas tadi rata-rata itu harganya mahal. Nah, kecuali kalau tanah kita itu luas, 100 hektar, 200 hektar mungkin dia akan efisien. Nah, tapi kalau misalnya lahan kita 1 hektar atau 2 hektar saja, nah, itu akan lebih menguntungkan kalau kita pakai sistem yang katakanlah tradisional saja. Ya banyak pakai kerbau misalnya, terus pupuknya, pestisidanya itu dibeli dengan harga yang murah dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi lebih efisien karena dengan lahan yang kecil, biayanya rendah, nah nanti keuntungan juga akan semakin besar diperoleh oleh petani. Nah, itu contohnya beda antara produksi dan biaya produksi. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam biaya produksi sekarang. Nah, ada biaya total, ada biaya tetap, terus ada biaya variabel. Pertama, biaya total ya. Nah, biaya total ini adalah akumulasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dijumlahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pertanyaannya adalah, apa biaya tetap itu? Biaya tetap itu disebut juga fixed cost atau FC, adalah biaya yang tidak tergantung pada besarnya jumlah produksi. Jadi tetap kita keluarkan segitu jumlahnya. Tidak bergantung dengan jumlah produksi, misalnya ya gaji pegawai, sewa gedung dan lain-lain, bayar listrik, air segala macam. Kemudian biaya variabel ya itu adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah produksi. Jadi semakin besar produksinya, maka semakin besar biaya yang kita keluarkan. Ya, itu disebut dengan biaya variabel atau variable cost atau disingkat dengan VC, misalnya upah buruh, bahan baku dan segala macam. Semakin banyak barang yang mau kita produksikan, upah buruhnya semakin tinggi. Kemudian semakin banyak produksi tempe yang mau kita buat, tentu
bahan baku kedelainya juga akan semakin besar. Nah, itu contoh dari biaya variabel atau variable cost ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam biaya rata-rata yang kedua atau average cost. Biaya rata-rata atau average cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output ya. Jadi biaya per satu unit output. Nah, misalnya kalau kita mau buat 100, nah itu nanti kena biaya total. Nah, ketika kita membuat per satu unit output ya, per satu unit produksi, maka itu yang disebut dengan biaya rata-rata. Nah, kemudian biaya rata-rata ini ada namanya ATC ya, average total cost ya, berhubungan dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian ada average fixed cost, kemudian average variable cost dan seterusnya. Nah, kalau secara matematis ditulis ATC-nya itu TC per Q, AV-nya itu FC per Q, AVC-nya itu VC per Q. Nanti kita aplikasikan dalam contoh soal. Nah, kemudian ada namanya biaya marginal ya, atau marginal cost atau yang disebut dengan MC. Biaya marginal atau marginal cost ini atau MC ini adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit output. Ya, misal dalam satu acara kondangan misalnya saya sudah pesan 100 kotak nasi ya. Nah, ternyata di tengah jalan ya ada tambahan undangan misalnya saya tambah menjadi 25 tambahannya itu 25 ya. Jadi total kotak yang saya pesan itu saya tambah lagi menjadi 25 menjadi 125. Nah, di situ tentu dari yang pertama tadi pesanan pertama 100 ya, saya tambah menjadi 25, tentu ada tambahan biaya di situ sebagai konsekuensi atas tambahan pesanan saya itu 25 kotak itu. Nah, tambahan biaya memproduksi 25 kotak tadi itulah yang disebut dengan biaya marginal atau tambahan biaya ya, karena menambah produksi sebanyak satu unit output. Nah, jadi rumusnya di sini adalah MC adalah delta TC per delta Q. Delta TC-nya itu adalah delta selisih dari total biayanya ya. Jadi biaya memproduksi dari 100 ke 125 tadi. Kemudian dibagi dengan delta Q ya, atau selisih dari pesan pertama ke pesan yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya total revenue atau penerimaan total ya. Total revenue yaitu total produsen dari hasil penjualan outputnya. Jadi kalau kita misalnya produsen kemudian menjual barang kita ya, kita akan mendapatkan total revenue ya, yang merupakan hasil kari antara jumlah barang dengan harga barang tersebut. Kemudian ada namanya average revenue ya, AR, yaitu penerimaan produsen per unit output yang ia jual. Ya, AR ini adalah sama dengan TR dibagi Q atau sama dengan Q dikali PQ dibagi Q sama dengan PQ. Nah, nanti implementasinya kita lihat di contoh soal. Kemudian marginal revenue atau MR yaitu kenaikan dari TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output ya. Nah, sama kayak tadi ya, ada selisih ya. Jadi ada total revenue pertama ya. Terus kemudian ada yang total revenue kedua yaitu delta TR-nya, kemudian delta Q-nya ya, jumlah barang yang diproduksi pertama dan jumlah barang yang diproduksi kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengupas ya, atau mencoba latihan soal ya berkaitan dengan teori produksi dan biaya produksi ini ya. Nanti saya akan posting contoh soalnya di dalam saya share di grup WhatsApp kita ya. Jadi tunggu saja, saya akan share nanti dan teman-teman nanti coba kerjakan semua ya. Nanti hasilnya kita akan bahas bersama. Baik, demikian untuk kuliah kita hari ini ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Dicoba diulang-ulang lagi videonya sampai benar-benar mengerti, baru kemudian nanti coba kita mengerjakan contoh soal secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.